Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok H mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Kedua kelas E. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tantina dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini, karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan terkait tugas minggu ketiga, yaitu bab 17 investment. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tinaya Gabriela dengan NPM akhir 233. Perkenalkan, nama saya Firlanda Arvistia Karini dengan NPM akhir 190. Perkenalkan, nama saya Indriani Sinaga dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P17.1. Untuk soal yang pertama sendiri yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada 31 Desember 2019 dengan mengasumsikan menggunakan held for collection investment. Baik, untuk jurnalnya sendiri yaitu debt investment pada kas sebesar 108.660 dolar seperti yang terdapat pada tabel atau pada soal jumlah pembeliannya. Baik, untuk soal yang kedua yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal mengenai obligasi pada tahun 2020 dengan menggunakan metode held for collection bond. Untuk jurnalnya sendiri yaitu kas didebit pada debt investment di kredit dan juga interest revenue di kredit. Kasnya sebesar 7.000 dolar, debt investmentnya sebesar 1.567 dolar dan juga interest revenue sebesar 5.433 itu 433 itu ada di soal. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal obligasi pada tahun 2022 dengan menggunakan metode held for collection bond. Untuk jurnalnya sendiri sama untuk yang nomor 2 tadi yaitu kas pada debt investment pada interest revenue. Namun nilai kasnya tetap 7.000, debt investmentnya yaitu sebesar 1.728 dan juga interest revenue sebagai 5.272 itu sudah ada pada tabel dalam soal. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal untuk mencatat pembelian dari obligasi dengan mengasumsikan dengan metode trading. Untuk jurnalnya sendiri yaitu debt investment pada kas sebesar 108.660. Kemudian yang kelima yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal untuk obligasi tahun 2010 dengan mengasumsikan yang pertama dengan metode trading, yang kedua dengan metode held for collection and selling atau HFCS. Baik, untuk jurnalnya sendiri antara trading dan juga HFCS sebenarnya itu sama, yaitu kas pada debt investment pada interest revenue, kemudian unrealized holding gain or loss-nya pada fair value adjustment. Namun yang membedakan yaitu pada unrealized holding gain or loss-nya jika trading itu dicatat sebagai income, namun jika HFCS itu dicatat sebagai ekuitas. Untuk nominal kasnya yaitu 7.000, debt investmentnya 1.657, interest revenue-nya 5.433 itu sudah ada pada soal. Kemudian untuk unrealized holding gain or loss-nya itu 593, itu berasal dari biaya perolehan diamortisasinya dikurangi dengan nilai wajarnya tahun tersebut yaitu 107.093 dikurangi 106.500, nanti hasilnya 593. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu diperintahkan untuk membuat jurnal mengenai obligasi tahun 2022 dengan menggunakan metode trading. Untuk jurnalnya sendiri yaitu kas pada debt investment pada interest revenue, kemudian unrealized holding gain or loss
income pada fair value adjustment. Kasnya 7.000, debt investmentnya 1.728, dan reserve-nya 5.272, itu pada tabel. Kemudian unrealized holding gain or loss income-nya 122, fair value adjustment-nya 122. Nah, untuk 122 ini berasal dari perhitungan di bawahnya, yaitu pengurangan nilai wajar dan juga nilai amortisasinya. Yang pertama untuk tahun 2022 sendiri yaitu 105.650 dikurangkan 103.719, nanti unrealized gain or loss-nya itu 1.931. Kemudian penyesuaian nilai wajar sebelumnya yaitu tahun 2021 107.500 dikurangi 105.447, nanti unrealized gain or loss-nya 2053, sehingga penyesuaian nilai wajarnya untuk tahun 2022 yaitu sebesar 122. Selanjutnya yaitu soal P17.2. Nah, kita bisa melihat pada soal ini diketahui bond face value-nya ada 400.000 euro, bond kuponnya itu 8% per annum, yield at purchase-nya itu 10%, dan purchase price-nya itu 369.114. Nah, soal yang pertama itu kita disuruh untuk menjurnal pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari 2024. Seperti yang kita ketahui, Novotna AZ itu purchase 400.000 euro worth of Equer CO bonds at a discount of 369.114. Nah, di sini mengatakan bahwa Novotna AZ membeli obligasi euro senilai 400.000 euro dengan harga diskonnya menjadi 369.114 euro, sehingga jurnalnya yaitu debit debt investment 369.114 euro pada credit cash 369.114 euro. Selanjutnya yang kedua yaitu kita disuruh membuat jadwal amortisasi obligasi. Nah, untuk menyusun jadwal amortisasi kita perlu menghitung amortisasi diskon obligasi menggunakan metode bunga efektif. Nah, informasi yang tadi yang pertama saya sebutkan itu sangat diperlukan, yaitu yang pertama bond face value itu 400.000 euro, yang kedua bond kuponnya 8%, yield at purchase-nya itu 10%, purchase price-nya itu 369.114 euro. Sehingga kita bisa membuat tabel yaitu yang pertama tanggal, saldo, bunga efektif, amortisasi diskon, dan saldo akhir. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu yang pertama 1 Januari 2022 beginning book-nya itu yang pertama atau saldo awalnya itu 369.114 euro. Kupon payment-nya belum ada, efektif interest-nya itu 5% belum ada, amortization of discount-nya juga belum ada, dan ending book value-nya itu atau saldo akhirnya itu tetap 369.114 euro. Nah, selanjutnya kita ke 1 Juli 2022 karena bunganya dibayar setiap setengah tahun. Selanjutnya itu 1 Juli 2022 kita beginning booknya itu 369.114 euro didapat dari ending book value pada 1 Januari 2022. Dan kupon paymentnya ada 16.000. Nah, 16.000 didapat dari semi-annual coupon payment, yaitu dari tadi dibelinya itu seharga 400.000, tapi karena diskonnya menjadi 369.114 euro, sehingga 400.000 itu harga beli dikali 8% dibagi 2, sehingga dapat 16.000. Nanti kupon paymentnya dari 1 Januari sampai 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2024 itu sama senilai 16.000.
Selanjutnya pada 1 Juli 2022 itu pada efektif interestnya ada 5%. 5% dari beginning booknya yaitu 369.114 euro, didapatlah 18.456 euro. Selanjutnya yaitu amortization of discount. Nah, amortization of discount ini didapat dari effective interest dikurang coupon payment, yaitu 18.456 euro dikurang 16.000 euro, sehingga dapat 2.456 euro. Sehingga ending book value-nya 371.570 euro didapat dari ending book value ditambah amortization of discount. Begitu juga selanjutnya sampai 1 Januari 2024. Sehingga dapat nanti ending book value-nya yaitu 379.698. Selanjutnya yang ketiga, kita disuruh menjurnal bunga setengah tahunan. Yaitu yang pertama kita jurnal pada tanggal 1 Juli 2022 yaitu debit cash 16.000, pada credit interest income 16.000. Dari mana dapat 16.000? Tadi saya sudah jelaskan dari semiannual coupon payment yaitu 400.000 euro dikali 8% dibagi 2 yaitu 16.000 euro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bagian D. Di sini diminta untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2024. Jadi bisa dilihat untuk jurnalnya, pertama kita mendebit kas sebesar 370.726 euro. Karena perusahaan menjual obligasi, maka kas bertambah sebesar harga jual tersebut. Lalu, di sini juga ada debit loss on sales of investment sebesar 8.972 euro. Karena harga jual obligasi lebih rendah daripada harga perolehan, maka terjadi kerugian. Dan kerugian ini didebet karena merupakan beban. Lalu untuk di bagian kredit, ada debt investment sebesar 379.698 euro. Karena perusahaan menjual obligasi, maka investasi utang akan berkurang. Lalu untuk bagian E, di sini diasumsikan Novotna memiliki opsi nilai wajar untuk investasi. Jika nilai wajar obligasi Aguirre adalah sebesar 368.000 euro pada tanggal 31 Desember 2022, siapkan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Bisa dilihat untuk jurnal penyesuaiannya di bagian debit ada unrealized loss on investment sebesar 8.972. Jadi karena nilai wajar obligasi ini lebih rendah daripada harga perolehannya, maka terjadi kerugian yang tidak terrealisasi. Lalu kerugian ini juga didebit karena merupakan beban. Maka kreditnya adalah debt investment sebesar 8.972. Karena nilai wajar obligasi tadi turun, maka nilai buku investasi utang juga harus berkurang. Selanjutnya soal P17.4 dengan materi investasi utang. Di bawah ini disajikan informasi yang diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar terkait yang diberikan. Obligasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Biaya amortisasi pada tahun 2022 sebesar 491.150, pada tahun 2023 519.442, dan pada tahun 2024 550.000. Lalu untuk nilai wajar pada tahun 2022 sebesar 497.000, pada tahun 2023 509.000, dan pada tahun 2024 550.000. Kita disuruh untuk menunjukkan apakah obligasi dibeli dengan harga diskon atau harga premium. Lalu soal yang kedua, menyiapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022. Akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo di debit sebesar 1.000 sebelum penyesuaian. Lalu soal yang ketiga, menyiapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023. Dan soal yang keempat, mengulangi
jurnal penyesuaian yang sama dengan poin C dengan asumsi investasi tersebut dimiliki dengan strategi yang ditujukan untuk dikoleksi dan dijual. Untuk jawaban poin A yaitu setelah mempelajari biaya amortisasi obligasi disimpulkan bahwa biaya amortisasi obligasi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar 491.150, pada tahun 2023 sebesar 519.442 dan pada tahun 2024 sebesar 550.000. Nah, peningkatan biaya amortisasi setiap tahun ini menunjukkan bahwa obligasi dibeli dengan harga diskon. Selanjutnya, untuk poin B yaitu jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2022. Fair value adjustment pada unrealized holding loss sebesar 4.850. 4.850 ini dari fair value 497.000 dikurangi dengan amortisasi cost sebesar 491.150. Jadilah 5.850. Lalu dikurangi dengan nilai wajar sebelum penyesuaian sebesar 1.000. Jadi 4.850. Selanjutnya untuk poin C jurnal pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment sebesar 16.292. Nah, 16.292 ini dari fair value sebesar 509.000 dikurangi dengan amortisasi cost sebesar 519.442. Jadi menghasilkan 10.442. Lalu dikurangi dengan 4.850 pada poin B tadi ditambah dengan nilai wajar sebelum penyesuaian sebesar 1.000. Jadi 5.850. Jadi untuk fair value adjustment-nya itu 10.442 dikurangi dengan 5.850. Jadi 16.292. Selanjutnya untuk poin D, jurnal pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss sebesar 16.292. Untuk nominalnya sama dengan poin C, begitu juga caranya, hanya saja jurnalnya yang berubah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya.